kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi tingkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini menjelang siang kita masih diberi kesempatan untuk berada di ruangan ini guna aksinya saya sebagai melakukan ombel tentang pembahasan budaya positif di sekolah. Lalu pula kita kirimkan salam dan selawat kepada Baginda Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam ke kehidupan kita sebagai pegangan. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah PT SDN 112 Pondok Tua, yang terhormat pula rekan-rekan guru yang sempat hadir pada hari ini, saya berterima kasih sekali atas waktu yang dan kesempatan yang diberikan. Baiklah, kita akan masuk ke kegiatan. Untuk pendahuluan ini adalah salah satu bentuk aksi yang saya sebagai calon guru penggerak. Jadi ini adalah salah satu kegiatan penutup di modul 1. Jadi di CGP itu ada 3 modul. Modul 1 ini penerapan budaya positif di sekolah. Nah, kemudian beliau ini adalah fasilitator saya, Ibu Haji Fatimah Abu Masjid SPD MPD. Beliau berasal dari Konawe, tapi aslinya orang Sopeng. Tapi beliau mengajar di SMA guru biologi di Konawe. Kemudian pengajar praktik saya Pak Sudirman SPD MPD. Beliau adalah kepala sekolah di Bone-Bone. Kemudian saya sendiri dia lulusan SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Mari belajar bersama, saling mendukung, berkolaborasi terkait budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi karena alhamdulillah kita adalah sekolah penggerak, jadi ada bekal-bekal kita untuk memahami dan menerapkan budaya positif di sekolah. Kebetulan kemarin waktu pelatihan itu saya tidak merasa kerepotan karena sudah banyak materi yang saya dapatkan di sekolah penggerak yang bisa saya implementasikan pada saat berkegiatan di CGP. Nah, apa itu budaya positif? Nah, jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Konsep merdeka belajar menurut Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Suntulodo, Ingmadia Mamungkarso, dan Tuturi Handayani. Nah, jadi itu 3 semboyannya yang masih kita pakai sampai hari ini. Yang mana yang pertama itu mata orang tua atau guru sebagai suri teladan anak dan murid. Nah, yang kedua yang di tengah memberikan semangat atau ide-ide yang mendukung, dan yang terakhir yang di belakang memberikan motivasi atau dorongan. Selanjutnya, budaya positif dapat diterapkan dengan konsep-konsep berikut. Yang pertama itu adalah disiplin positif, di mana disiplin positif ini berasal dari dalam diri kita. Kemudian yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Nah, nanti saya paparkan selanjutnya. Kemudian posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara untuk menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa paksaan, bentakan, ancaman, atau hukuman.
Mereka yang memiliki disiplin positif, mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan universal diantaranya keadilan, nilai tanggung jawab, nilai kejujuran, nilai rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, kasih sayang, dan lain-lain. Nah, jadi masih banyak nilai-nilai kebajikan yang diutarakan oleh 6 organisasi besar di dunia. Kalau yang kita jadikan acuan sekarang itu adalah pada kurikulum Merdeka itu ada 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia. Nah, pada motivasi perilaku manusia, menurut Diane Gossen ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia yang perlu kita hindari agar dengan mudah dan ikhlas melakukan sesuatu, ekstrinsik atau eksternal. Nah, jadi perlu kita sadari rekan-rekan para seniorku, karena kayaknya saya paling muda. Bukan di sini saya bukan berarti saya menggurui Bapak Ibu guru, tapi saya hanya mungkin mengingatkan. Mungkin kita lupa akan tugas pokok kita. Nah, di ajang inilah kebetulan saya selaku calon guru penggerak menerapkan materi budaya positif. Nah, jadi apa yang kita lakukan itu semua itu pasti ada motivasinya, ada motifnya, ada pendorongnya. Nah, biasanya kita melakukan itu yang pertama itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apakah itu dimarahi guru, jadi kalau banyak murid dimarahi guru atau mau diberikan hukuman, atau kalau kita sebagai guru apakah ditegur kepala sekolah. Nah, itu motivasi eksternal yang bisa mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, pada tahap ini biasanya orang akan bertanya, apa yang saya dapatkan jika melakukan ini atau itu? Apa yang akan saya dapatkan kalau saya datang cepat? Nah, mereka melakukan sesuatu atas dasar mendapat imbalan atau pujian. Nah, ini juga adalah faktor eksternal atau ekstrinsik dari luar untuk menjadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Kemudian yang terakhir adalah melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini baik. Ini adalah perilaku yang membuat orang senantiasa melakukan perbuatan disiplin positif atau intrinsik, karena memang ada panggilan dari dalamnya. Nah, jadi kita sebagai guru, ketiga ini yang harus kita pahami, bahwa anak-anak bisa tergerak jika ada motivasi yang tertanam pada diri mereka, apakah itu dari luar ataupun dari dalam. Tapi yang kita harapkan adalah motivasi intrinsik dari dalam. Kita maunya itu anak-anak dari dalam dirinya mau bergerak, mau berubah. Nah, caranya untuk bisa sampai ke situ itu pastinya tidak mudah, Bapak Ibu. Bukan kita bilang tanamkan motivasi dalam dirimu supaya bisa, tidak semudah itu, karena kita harus melakukan pembiasaan dan juga harus menjadi contoh seperti yang dikatakan oleh Pak Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Kita sebagai guru harus menjadi teladan. Bagaimana murid kita mau berubah kalau kita sendiri masih begitu-begitu, jam pelajaran masih di luar? Bagaimana kita mengharapkan anak murid kita? Jadi tanamkan, bukan saya bilang jadi temanku kalau istirahat masih di luar dia bisa cerita. Bukan seperti itu, Bu, Bapak Ibu. Minta maaf sebelumnya, tapi kita kembalikan dulu kesadaran diri kita bahwa kita ini adalah seorang guru. Guru, kita makan gaji dari negara, digaji negara untuk melakukan berkegiatan. Tanggung jawab besar itu bagi kita. Saya pukulan besar itu, dan juga ada kutipan dari Pak Ki Hajar Dewantara yang mengatakan, jika kamu tidak bisa menanamkan disiplin pada dirimu, maka orang yang berkuasa hendaklah memberikan disiplin kepada kamu. Jadi awal-awalnya dulu mungkin Pak Kepala Sekolah menegur saya, kemudian karena saya mungkin masih berjiwa muda, saya terkadang merasa tidak enak atau
mungkin bisa dikatakan jengkel dengan sikapnya Pak Kepala Sekolah yang menegur saya. Tapi setelah mempelajari di pelatihan guru penggerak ini, saya tersadar ada panggilan dari jiwa saya bahwa beliau ini mau melihat saya baik. Bayangkan seorang guru selalu datang terlambat. Apa yang kita harapkan dari murid kita kalau gurunya saja terlambat? Jadi di saat mendalami materi ini selalu merinding bulu-bulu saya bahwa memang saya yang salah di sini. Terkadang saya berpikir, kasihan anak-anak. Kita yang diharap sebagai panutannya, tapi kita yang kurang baik memberikan contoh. Jadi apa yang mau dicontohkan kalau begitu? Jadi ini sebagai motivasi diri kita, sebagai pukulan buat kita untuk mau bergerak. Kita sebagai orang dewasa harus berpikir positif, harus selalu berpikir positif untuk menerapkan yang namanya budaya positif di sekolah kita. Kemudian selanjutnya 5 posisi kontrol. Nah, jadi ini tadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua ini adalah 5 posisi kontrol yang harus kita pahami sebagai guru. Nah, jadi di dalam posisi kontrol ini di pelatihan kami itu selalu disuruh untuk merefleksi bagaimana perasaan Bapak Ibu guru waktu menjadi siswa. Apakah Bapak pernah mendapatkan guru seperti penghukum? Nah, jadi kita bisa juga merefleksikan kepada diri kita. Kayak saya selalu menghukum anak-anak itu tidak pakai pukulan, tapi saya pijit punggungnya. Nah, jadi bahan bercandaannya ini buat anak-anak di sini. Kalau ada yang berperilaku salah, nanti dia bilang, Pak, bicara kotor, mau dipijit itu kayaknya. Nah, jadi bahan bercandaannya ini anak-anak. Tapi ini yang perlu kita perhatikan. Posisi penghukum, perbuatan itu menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan pijit atau akan dotok. Nah, hasilnya murid itu memberontak, mendendam atau menyalahkan orang lain. Nah, kita mengharapkan pada posisi kontrol ini kita mau merubah sikap anak. Padahal kita ini sebagai guru bukan sebagai pembentuk karakter anak, tapi kita cuma bisa menuntun. Jadi harus kita kembali ke modul kita yang pertama pada saat melakukan aksi nyata. Pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa kita ini guru tidak bisa dirubah itu anak-anak. Dia pun bagaimana kita bicara bilang jangan begitu. Kalau dalam hatinya anak-anak tidak mau untuk melakukan itu, dia tidak akan. Karena sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak-anak itu punya kodrat sejak alam, sejak dia lahir. Saya selalu cerminkan ke diri saya. Saya dulu waktu sekolah nakal juga. Tapi kenapa sekarang saya jadi guru? Jadi ada memang pendorong dari kodrat alamiah kita sebagai seorang manusia. Nah, itu yang mau dituntun. Apakah mau ke arah yang baik atau yang buruk? Nah, jadi itu dikatakan menebalkan perilaku anak. Nah, jadi di sini penghukum memang pada saat itu anak-anak berubah sikapnya. Kita langsung lihat instan. Tapi kedepannya itu kita tidak tahu apakah dia saat terjun ke masyarakat sudah bisa merubah dirinya sendiri atau tidak. Nah, kemudian posisi kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, biasanya di sini perbuatan yang guru lakukan adalah berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Dia bilang, masa begitu tidak merasa bersalah sama orang tua tak? Kita sudah dikasih uang jajan baru tidak pergi ke sekolah, bolos-bolos. Nah, itu contohnya kita membuat anak-anak merasa bersalah. Ini juga untuk pembentukan identitasnya anak-anak itu tidak serta-merta akan terlihat secara langsung, bahkan bisa memberikan dampak negatif. Anak-anak itu biasa dia menjadi pendiam atau selalu merasa dirinya bersalah. Karena kalau kita selalu menjudge anak-anak, bodoh kau, malas kau, dia tertanam bahwa dirinya kalau mau berkegiatan, berperilaku yang baik, saya kan anak malas, tidak melakukan karena selalu membuat dia merasa bersalah. Jadi ini sebisa mungkin kita hindari membuat anak merasa bersalah.
Jadi nanti kita pindah ke restitusi supaya lebih pahamnya. Kemudian yang posisi kontrol yang ketiga adalah teman, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Lakukan untuk bapak ibu, atau saya ya sudah nanti bapak ibu bantu bereskan. Nah biasanya ini yang dilakukan, pernah saya lakukan ini. Kalau anak-anak kan sepertinya akrab dengan saya, jadi biasa saya lakukan. Nanti masa tidak kasih yang dengan saya, nanti karena mereka pak saya kalau kamu belajar masa ini cepat. Nah ini juga sebenarnya tidak memberikan dampak yang positif. Ternyata baru saya dapati di CGP ini. Kemudian posisi yang keempat, pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, apa yang dihitung, apa yang diukur? Peraturannya. Nah, biasanya dia posisi pemantau ini, nah dan apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya kalau kamu melakukan kesalahan seperti itu? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, jadi dia selalu mengembalikan kepada peraturan. Kemudian menyesuaikan bila diawasi. Nah itu hasilnya pada anak-anak. Jadi dia berubah pada saat dia ada pemantaunya, ada gurunya, dia berubah. Kalau tidak ada gurunya, kembali ke kembali jadi nakal. Iya. Nah kemudian posisi yang kelima adalah manajer. Nah ini yang diharapkan oleh pelatihan guru penggerak, bahwa guru-guru di sekolah diharapkan bisa menjadi manajer di dalam kelasnya masing-masing. Apa itu manajer? Nah, manajer di sini dia cuma memberikan masukan, memberikan arahan-arahan, anak sendiri yang cari solusinya. Pokoknya anak-anak itu suka bolos. Nah, kita panggil, kita restitusi. Nah, ada namanya restitusi. Nanti kita berpindah ke arah sana. Untuk posisi kontrol dulu ini yang harus kita pahami, bahwa di dalam kelas kita biasanya melakukan 5 posisi kontrol ini. Nah sekarang mau saya tanya, pernahkah Anda melakukan posisi kontrol sebagai penghukum? Nah, tidak pernah dihukum anak? Sering. Nah, saya jujur saya selalu kan doa. Nah, tapi ya itu adalah perubahan dari kolonialisme ya. Dia bilang di pemikiran Kejaran Tarik bahwa pemikiran kolonialisme ya, karena kita dulu kan sering dihukum oleh orang Belanda. Nah jadi itu yang dibawa juga di dalam sekolah kita sampai sekarang menjadi budaya buat kita. Nah untuk memulihkan itu, kenapa anak-anak di luar sana bisa bergerak tanpa dipantau oleh gurunya? Karena itu sistem pendidikannya memang sudah berubah sejak awal. Beda dengan kita yang masih selalu menghukum. Akhirnya muridnya begitu, ada gurunya baru mau bergerak. Nah, kemudian kita berpindah. Jadi 5 posisi kontrol ini kita harus paham baik-baik, Bapak Ibu guru, bahwa tujuan kita adalah posisi sebagai manajer. Nah, contoh 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa datang terlambat. Nah, kalau penghukum biasanya kamu selalu saja terlambat. Nah, menghardik dia. Nah, najas itu anak. Pasti selalu datang terakhir datangnya. Nah, itu adalah kata-kata seorang guru penghukum yang biasanya dilontarkan kepada anak. Kemudian pembuat merasa bersalah. Kamu bagaimana ya? Kamu sudah janji dengan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, mengungkapkan bahwa dia kecewa, padahal tidak perlu sampai seperti itunya, karena membekas di hatinya anak-anak kalau begitu. Teman, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, sana dulu. Nah, jangan biarkan karena anggap sebagai temannya. Kemudian manajer, pemantau. Peraturannya apa? Peraturannya apa kalau terlambat? Apakah dihukum? Nah, kembali lagi ke posisi kontrol yang pertama, pasti kembali menghukum. Ujung-ujungnya menghukum semua. Nah, kalau manajer, apakah kamu mengetahui kesalahanmu? Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Nah, jadi, tapi kalau kemarin perdebatan di rupal kami,
ada guru dari Palopo itu namanya Pak Alimuddin. Beliau itu tidak setuju kalau penghukum itu dihilangkan. Ya, jadi bersitegang sampai instruktur langsung putuskan mic-nya karena tidak mau berbicara, mau diikuti pemikirannya. Tapi ini bukan serta-merta bahwa pemikirannya Ki Hajar Dewantara langsung diterapkan, tapi sudah melalui penelitian. Bukan cuma Ki Hajar Dewantara yang notabene adalah orang Islam, tapi dunia barat juga melakukan seperti ini. Jadi tidak ada salahnya juga kita mengikuti panduan dari Kemdikbud ya. Karena kalau mau kita kembalikan ke agama, nah di agama kan memang sudah dilarang. Kalau umpamanya 3 kali anak-anak tidak mau mendengar, pukul. Dibolehkan, bagaimana Pak Ustaz? Boleh dipukul. Kalau 3 kali dikasih tahu tapi tidak mau mendengar, pada saat usia sudah balik. Nah, tapi kita kan di sini sebagai guru, bukan sebagai orang tuanya. Kalau orang tuanya mau harus begitu, terserah dia. Tapi kita di sini sebagai guru, sebagai teladan. Mana juga sekarang sudah ada hukuman kalau guru membuli siswanya, menganiaya siswa, kita bisa dibully. Nah, inilah solusinya supaya tidak dibully lagi. Tidak ada yang karena tidak. Kalau kita lakukan posisi manajer, dikembalikan saja ke anak. Kenapa kamu melakukan itu? Nah sekarang apa yang kamu lakukan untuk bisa memperbaiki kesalahannya? Kita suruh anak berpikir untuk mencari solusi dari permasalahannya. Selain menanamkan sejak dini berpikir kritis, kita juga membantu anak-anak untuk bisa merefleksikan kesalahan yang dia perbuat. Kemudian, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Modul di sini 5 kebutuhan dasar manusia, kebutuhan bertahan hidup. Nah, jadi kita semua ini berperilaku, bertindak, pasti ada yang ingin dilakukan. Apakah itu kita terdorong untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup kita? Kayak kita kerja begini. Kenapa kita bisa pergi kerja? Kalau tidak kerja nanti tidak digaji kan? Kebutuhan bertahan hidupnya, kebutuhan dasarnya, sehingga bisa menghalalkan segala cara untuk bisa memenuhi kebutuhan bertahan hidupnya. Kalau orang yang biasa mencuri dengan alasan saya mau makan, disitulah kita bisa melakukan restitusi. Kalau itu anak-anak, kalau orang dewasa beda lagi ceritanya, pasti dimasukkan ke penjara. Kemudian yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Nah, ini biasanya anak-anak di kelas yang tidak ada orang tuanya, biasa dia tidak mau belajar, ada masalah saja yang dilakukan. Nah, jadi ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Jadi makanya selalu saya bilang, mana itu sapu-sapu itu. Tapi memang untuk melakukan itu tidak mudah. Cuma kita sebagai bukan wali kelasnya, cuma bisa memberikan dorongan kepada guru-guru yang mendapati anak-anak seperti ini. Saling mendorong saya, saling memotivasi. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Nah, biasanya ada anak-anak yang mau berkuasa, dia tidak dapat kekuasaan di tempat lain. Saat mendapat tempat di mana dia bisa berkuasa, dia memunculkan sifat penguasaannya. Seperti contohnya mungkin di sini kita bisa angkat literally. Dia selalu mau berkuasa. Jadi ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi di rumahnya. Kemudian yang keempat, kebebasan. Misalnya dia menginginkan pilihan, senang mencoba hal baru. Nah, biasanya ini kebebasan anak-anak yang tertekan di rumahnya. Karena tertekan di rumahnya sampai di sekolah tidak mau belajar, mau bebas di sekolah, mau lompat sana lompat sini. Mungkin karena kebebasannya di rumah tidak terpenuhi. Kemudian yang terakhir, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, di sini juga biasanya dibawa dari rumah atau di dalam kelas sendiri. Mungkin anak jenuh dengan pelajaran, harusnya diberikan pembelajaran yang menyenangkan di mana dia bisa bermain, tapi kita tidak berikan, makanya mungkin dia melakukan hal-hal yang negatif. Nah, jadi disitulah bagaimana kita
sebagai guru bisa melihat kebutuhan murid untuk bisa dipenuhi. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, keyakinan kelas. Nah, jadi untuk menerapkan budaya positif di sekolah harus diawali dengan keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk membantu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Keyakinan kelas ini akan membantu murid untuk mengembangkan disiplin diri karena murid akan belajar mematuhi keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Nah, jadi keyakinan kelas tidak serta-merta kita yang buatnya, tapi dilibatkan anak-anak. Karena ini mereka yang mau lakukan. Jadi nanti ada semua terkait di restitusi nanti di bagian terakhir. Nah, sini kita bisa lihat perbedaan peraturan kelas dan keyakinan kelas. Biasanya dulunya itu peraturan kelas dibuat oleh satu pihak, dibuat untuk mengatur, terkesan memaksa, ada sanksi. Kalau keyakinan kelas itu dibuatnya secara bersama-sama. Jadi bukan cuma guru yang buat, bukan cuma kepala sekolah, tapi murid juga dilibatkan. Dia yang disuruh membuat kalimatnya. Kemudian yang kedua, dibuat atas dasar kesepakatan. Jadi ada kesepakatan antara kita dengan murid. Gampang sekali bisa kita terapkan di kelas ini kalau tuanya mau gitu. Kemudian yang ketiga, lebih humanis. Kenapa lebih humanis? Karena dia yang mau, dia yang mengungkapkan kata kalimatnya, jadi lebih humanis dan tidak ada hukuman secara langsung. Kemudian pendekatan segitiga restitusi. Nah, untuk solusi pada saat anak-anak melanggar keyakinan kelas, pendekatan segitiga restitusi yang diterapkan untuk mengembalikan identitas anak tersebut. Nah, ini adalah contoh peraturan kelas dan keyakinan kelas. Contohnya peraturan kelas. Pertama, dilarang mencoret dinding dan meja. Nah, bisa kita ganti. Jagalah peralatan di sekolah. Jadi kalimat negatif dilarang. Nah, ini nih dulu waktu pernah bawa Pak Iswadi di sini waktu pelatihan berpikir, maksudnya kan diubah jadi positif. Di sini saya baru pahami ternyata kata dilarang itu kan memang berkonotasi negatif ya. Nah, di sini kita mengajak untuk keyakinan kelas. Kenapa harus dirubah ke kalimat positif kan? Nah, jadi kenapa? Karena budaya positif yang mau diterapkan. Jadi pada saat berubah menjadi keyakinan kelas, kalimat positif itu yang bisa mendorong anak-anak untuk selalu berperilaku positif. Bukan karena dilarang, tapi karena ada yang mau dilakukan. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan, menjaga kebersihan kelas, tidak datang terlambat, dilarang berkelahi. Nah, keyakinan kelasnya tepat waktu masuk dan keluar kelas. Dua, berdoa sebelum sudah belajar, menghargai orang lain, menjaga kebersihan, bertanggung jawab, bertanya jika tidak mengerti. Itu adalah salah satu contoh keyakinan kelas. Ya, untuk kalimat di dalam keyakinan kelas tadi. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya tentang keyakinan kelas dan yang sebelumnya kebutuhan dasar atau 5 posisi kontrol? Kalau teman-teman ada yang mau bertanya? Saya Pak. Ya. Silakan kepada Pak Kepsek. Coba kembalikan ke 5 posisi kontrol tadi. Ya. Ya. Dari kelima posisi kontrol guru di sini, yang paling ideal menurut kita adalah menjadi manajer, Pak, atau bagaimana? Iya, manajer. Ya, menjadi manajer. Iya. Jadi dari kelima posisi kontrol di sini yang paling ideal itu adalah posisikan diri kita sebagai manajer. Apa tidak jelas? Baca ke sana, Pak.
Iya, sekali. Tapi dia enggak Oh iya. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan, contoh misalnya anak-anak datang terlambat, jadi posisi kita di situ kasih turun kasih naik bukan dia mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Iya, selama ini yang kita ke samping depannya. Selama ini yang kita lakukan di sekolah itu, khususnya saya dan mungkin rata-rata teman itu adalah posisi kontrolnya dia penghukum, menghadik dan menunjuk-nunjuk. Tapi ini dilema memang ini. Ya, jadi kalau kita sudah bisa bertindak sebagai manajer ketika menemukan anak-anak melanggar peraturan di sekolah, apabila kita sudah bisa menjadi manajer, maka kita itu sudah menjadi guru yang sangat baik. Jadi yang masalahnya di sini apakah kita bisa menjadi manajer? Iya, ke depan ini apa kiat-kiat kira-kira ini Pandi supaya sifat manajer dalam diri kita itu bisa mengakar. Karena selama ini, apalagi kami ini guru-guru senior ini, dari dulu itu posisi kontrolnya itu menghukum, kemudian yang kedua membuat orang menjadi bersalah. Itu teman itu masih bagus itu, iya, posisi teman dengan pemantau. Tapi yang sering kita lakukan di sini adalah itu penghukum dan membuat orang merasa bersalah. Contoh kemarin pada satu upacara, saya sebagai pembina upacara kalau tidak salah minggu kemarin itu, saya tunjuk ke sini ke di belakang, padahal itu salah sebenarnya. Kamu ini berapa orang di belakang ini? 5. Kamu terus ini yang tidak pakai topi ini. Iya. Saya bilang begitu ya. Iya. Tetapi kalau ini mau dilaksanakan, saya sebenarnya sependapat dengan teman kita itu yang itu, yang tidak bilang yang mematikan itu. Iya. Karena kalau saya lihat ini saja cerita ini saya tidak, bukan berarti saya mau berdasarkan pengalaman saya yang paling efektif itu, tetapi ini tidak tahu itu dampaknya ke psikologis anak, kejiwaan anak. Kita tidak bisa baca, tetapi yang paling efektif saya lihat adalah menjadi penghukum dengan membuat orang menjadi bersalah supaya anak-anak itu bisa berubah. Tapi adapun dampak psikologisnya anak itu kita tidak tahu. Yang jelasnya kalau yang saya lihat ini manajer memang mantap. Saya kira seperti itu pendapat saya, Pandit. Iya. Jadi memang penghukum dan pembuat merasa bersalah, seperti yang saya tadi katakan bahwa langsung kita lihat perubahannya. Kalau manajer memang tidak langsung, karena kita seolah-olah bilang meminta janji dari dalam diri siswanya. Apa yang kamu yakini, kita kembali ke keyakinan kelas yang telah dibuat. Umpamanya datang tepat waktu. Kita tanya nih anak, apakah yang kamu lakukan itu bagus nak? Baik tidak itu? Memang etik ini Pak memang harus dilakukan oleh orang-orang sabar. Orang-orang sabar memang. Saya coba untuk lakukan itu selama kurang lebih 1 bulan ini di kelas saya. Anak-anak itu kalau dilakukan seperti restitusi, dia tidak mau menjawab. Dia diam saja terus, diarahkan tapi saya tanyakan ke fasilitator saya dan pasien instruktur itu hari menjelaskan memang pada awalnya seperti itu. Tapi kalau dibudayakan nih, apakah sudah naik ke kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 selama 6 tahun, ini kan namanya juga pembelajaran. Makanya ada difasilkan itu anak-anak juga. Karena memang harapannya ini menuntun perilaku anak-anak, bukan langsung merubah. Makanya kalau mau merubah itu kodratnya anak-anak yang diganggu. Sedangkan kita ini cuma manusia biasa, bukan Tuhan yang mau merubah kodratnya anak-anak.
Ya, jadi memang penghukum dan pembuat merasa bersalah itu memang langsung kelihatan, tapi dia seperti yang kita bilang tadi, dampak psikologisnya kita tidak tahu. Kemarin itu sebenarnya mau tegur kita, tapi tidak enak waktu ada anak-anak berkelahi di bawah jamur itu Haikal ya, yang menangis perempuan, baru kita langsung bilang, mentongin nakal ini, langsung dia menangis. Nah, disitulah kita bisa lihat secara langsung bahwa penghukum itu merusak dampak psikologisnya anak. Karena waktu awalnya saya ajak mau bicara, sudah mau ikut, tapi karena langsung digertak, dia menangis. Jadi di situ bisa kita langsung bisa lihat apakah merusak dampak psikologis atau tidak. Nah, untungnya kita di Indonesia itu mental banyak anak manusia. Tapi coba kita kayak di Jepang sana yang banyak bunuh diri. Kenapa bisa begitu? Karena mentalnya tidak kuat. Kapan dia digertak seperti itu? Bunuh diri dia itu. Tapi kita memang di Indonesia mentalnya banyak, jadi penghukum juga itu tidak serta-merta disalahkan, karena memang ada beberapa anak-anak yang lebih dia suka dihukum untuk merubah dirinya. Makanya juga dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa jika tidak bisa mendisiplin dari dirimu, perlu ada orang lain yang mendisiplinkan kamu. Apakah itu entah itu melakukan hukuman ataupun membuat orang merasa bersalah. Jadi tidak disalahkan juga, tapi pada kasus-kasus tertentu yang masih bisa direstitusi, kita arahkan ke restitusi. Berat memang ini saya lihat ini. Contoh misalnya, caranya dia dihukum dia kalau di pesantren itu dia hampir 70% menggunakan hukum Islam. Jadi dihukum dia. Tetapi saya ini sudah hampir 25 tahun mengajar. Anak-anak yang dikasih hukuman, dikerasi dengan anak-anak yang dicampak-campak itu lebih lebih berhasil, lebih kelihatan. Tapi itu yang saya bilang tadi, bahwa dampak psikologisnya tidak tahu. Tapi kalau dampaknya secara lahiriah dilihat, lebih aneh dia kalau dihukum. Ini saja ini Pandi dihukum karena ada pengalaman kemarin. Ada guru di sini sudah pensiun di Balebo, ibu siapa namanya itu, istrinya Pak Karno itu, Johanna. Tidak ada misalnya itu sabarnya itu guru itu. Tidak pernah dia menggertak siswanya apapun diperbuat. Bahkan siswanya itu lari-lari di atas meja. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Tetapi saya lihat, karena nak terus jangan kina kuca nanti meja nak. Tapi mulai dari kelas 1 itu anak sampai kelas 6 tidak berubah kuliah, malahan menjadi-jadi dia. Malahan menjadi-jadi karena anda bilang, tidak ada jian ini, tidak ada tegur jika guru. Tetapi Pak Hasim itu beda karakternya. Ketika ada anak-anak yang pokoknya dikasih kartu Ambong, Tapi dan alhamdulillah, tidak tahu ini kalau psikologisnya nih Pak D, ini bagus juga ini. Tapi ini berdasarkan pengalaman saya, kalau Pak Hasim itu pokoknya kalau ada anak atau Pak Ambong dia kan sesamaan itu belum ada HAM itu, dipukul betul ya, ditinju kepalanya. Alhamdulillah anak-anak yang ditinju itu berubah dia. Tidak tahu dampak psikologisnya kenapa, apakah dia memberontak di dalam hatinya atau ada dendam, tidak tahu. Tetapi kalau kenyataan di lapangan yang saya lihat, kalau Pak Iswadi itu berdebat terus juga. Pak Iswadi itu berdebat terus kan, dibilang pokoknya harus ada pendekatan itu segitiga itu siapa namanya itu. Tetapi saya berharap ini Pandi, mudah-mudahan ini teman-teman kita ini, berapa orang ini menerapkan betul ini. Karena saya tanya juga Bu Zainab itu siswanya di kelas, saya perhatikan masuk di dalam kelas
nggak ada goyang-goyang juga. Wih, menulis semua sibuk, asik. Dia bilang, bagaimana cara ini? Dia bilang, aku kerasi juga. Aku selesai itu. Begitu benar tak? Iya. Jadi, ya. Bisa menulis. Ya menulis. Jadi ini apa namanya? Ini disiplin positif ini adalah ilmu. Kalau menurut saya adalah ilmu serapan dari orang Eropa ini, dari pendidikan Eropa, Pandi, ke pendidikan Eropa. Jadi kalau menurut saya bagus juga, tetapi kenyataannya di lapangan lebih efektif dia menurut saya apabila saya kasih contoh, banyak anak-anak sekarang itu terlambat upacara, tidak datang upacara. Ketika kita bertindak sebagai manajer, datang nih, kenapa kita lambat nak? Apa masalahnya? Pasti yakin ke saya, tambah banyak itu yang tidak ikut upacara. Tetapi ketika saya di situ saya kasih hukuman, saya suruh pungut sampah, pasti ada perubahan. Tapi itu dampak psikologisnya saya tidak tahu. Saya kira seperti itu, Pandi. Tidak ada juga salah itu karena ini kan sudah melalui penelitian juga. Ya. Ini saja cerita-cerita saya berdiri. Oh iya, kira-kira Pak sisi kasihan tuh. Artinya kebetulan Pak Andi ini, terima kasih Pak Kapsek kepada Bapak Ibu. Tidak apa-apa juga saya terangkan sedikit Ya, karena kesempatan tapi Pak. ini sebenarnya Pak, Bapak Ibu tabe kita ini kan namanya manusia itu kehidupan tidak kekurangan tidak manusia. Dengan jelasnya di atas ini di sangasannya Pak Kapsek kita paham. Dengan jelasnya kita ini sebagai yang paling berat memang itu Pak Andi. Termasuk Bapak Ibu apalagi Dinda ini kan masuk penggerak. Dengan jelasnya bahwa setahu saya bahwa memang guru ini kalau kita mau ikuti aturan sangat memang berat. Aturan. Apalagi kalau guru itu Pak di kami ini yang dari SPG dulu Pak Salim, Pak Kapsek dari PK memang sangat berat. Ada namanya KBN Pak, kembali masih itu juga KBN. Kegiatan belajar mengajar, RPP kan itu juga, tapi dibalik-balik beda-beda. Dengan jelasnya KBM itu seperti namanya pedagogi ini semua tercantum di dalam ini Pak. Itu kalau saya sudah bayangkan sudah bahwa kita itu guru. Maaf Bapak Ibu, saya itu yang namanya ada sedikit. Teori-teori seperti Diana Golden tadi, Diana Golden tadi. Ya teori-teori itu memberi motivasi. Seperti diajar Dewantara itu semua kan hampir sama teori-teorinya, memberi motivasi. Nah inilah yang masalah kita ini, bagaimana caranya Pak ini ada tadi itu Diana Golden itu memberi motivasi. Kita ini seorang guru memang begitu. Bagaimana guru anak siswa bisa dikasih dorongan supaya semangat. Persoalannya teori-teori ini diajar Dewantara seperti yang positif itu kan tidak boleh menindis. Tidak boleh mencemohkan, tidak boleh itu kan memang agak, saya rasa memang kita ini sebagai tenaga guru Bapak Ibu memang sangat berat. Dan kemungkinan juga Pak, kita ini yang paling penting itu dan tidak seorang guru di tempat bayang-bayang. Yang penting guru itu harus menguasai, untuk siswa itu harus penguasaan kelas Pak, yang terutama penguasaan kelas seperti Pak FC ini kan orang senior juga, metode, cara, penguasaan bahan, penguasaan langgan penggunaan bahasa itu yang paling penting. Apalagi kita orang kampung Pak. Ya, kita harus kuasai bahan, kuasai langgan penggunaan bahasa. Itu semua tercantum di dalam tadi motivasi, dorongan. Kemudian ada juga STM, sumber dasar kemanusiaan ada tadi juga Pak. Itu yang paling penting Pak, dasar manusia awalnya ini. Kadang-kadang kita ini lupa juga, kadang-kadang Pak MC, semua Bapak Ibu ini kadang juga siswa Pak, semua di Indonesia akan begitu Pak, sudah rumus.
kadang manusia ini sesuai anak ini tergantung juga Pak Bapak Ibu dari lingkungan. Jadi bagaimanapun kalau memang dari lingkungannya dan semuanya begitu, maka kita ini lakukan dan bukan apa agak adu tuh kelelekan secara diktator otoriter lelak pasti ada. Tadi terjadi Pak di kelas 3 ini saya kan baru ketemu Pak ingin apa kadang nama diri yang bisa kuri lalate tak aku mampu. Jadi saya tegur ada itu ketua kelas ibu ini yang kenal semua ketua kelas tapi bukan ambil datang sehat-sehat saya tegur kenapa kamu jalan-jalan bagaimana caramu itu berlebihan kalau kita secara emosional kayak bahaya memang. Jadi saya kasih begini jangan langsung ambil itu tak sombong jadi harus juga kita berhilangkan penggunaan yang bagus bahasa yang santun Pak itu lagi lawan nih akan terjadi persoalan itu semua trik-trik di sini Pak jadi rumusnya itu Pak semua agak bagus tadi seperti ciri-ciri memberi dorongan motivasi jadi kadang-kadang juga dari lingkungan bagaimana cara kita bisa terutama yang anak ini Bapak Ibu agamanya akidahnya alaknya santunnya sopannya ya jangan sampai terbawa-bawa jadi ada sangat guru Bapak Ibu udah imam atau memang yang pakai sangat sulit itu ilmunya karena kadang-kala dari lingkungan juga begitu jadi mohon ini bagaimana keras Bapak Ibu sama itu di orang tua kita itu yang keras itu dia diktator tambah rusak jadi harus kita malam main para adanya atau kami sudah itu besar-besar kan itu kan ada semua ada bilang begini caranya harus satu-satu guru-guru ke depan harus belajar masa memang sudah ada nilainya semua tidak ada jadi harus begitu ngomong kalau iya Pak jadi barangkali itu yang paling pokok ini Pak adalah pengusahaan kelas amalangan penggunaan bahasa kepada siswa penguasaan bidang studi semua itu pikir memang ini bahaya mengadukan kita sebagai seorang dulu itu bandit masa saya nak cerita dulu itu memang beda itu masih ada Dewan Tara itu lain memang dulu diktator guru-guru saya barangkali saya lebih tua di sini dan nenek biasa bandit lalu saya dia Malaysia itu banting, itu tapi tambah rusak maka aku lari nasar kau koi, ya jadi begitu Pak. Jadi terima kasih Pak Di, mohon maaf, mudah-mudahan lebih bagus menata kami ini karena di saya Pak lihat situ itu kering bahwa seorang guru dan isu. Oke, barangkali terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada aku najaranya cuma siapa masa itu itu kan tu masa tayo mungkin suruh ngasam selana manipada yete narobang ko lumulin untuk kesap-sap gumuguro ko na masa sulam pada ko kita itu umpama pada kita mandi. Oke, jadi terima kasih untuk masukan dari Pak Kepala Sekolah dan Pak Saiful. Untuk teman-teman yang lain mungkin masih ada yang mau bertanya? Apa kita lanjut? Oke. Nah, jadi iya benar. Mungkin yang dikatakan Pak Kepsek tadi tentang ibu itu yang lemah lembut, tapi yang disayangkannya restitusi belum ada pada saat itu. Seandainya dia terapkan restitusi, mungkin bisa lebih baik hasilnya itu anak-anak. Jadi begini, dampak psikologis, kalau kita bilang dampak psikologis, mungkin kalau saya cerminkan ke diri saya nih, karena kebetulan ayah saya itu kerasnya keras di kampung. Keluarga saya dia pukul. Kalau ada yang dia tidak suka, dia pukul. Saya berapa kali di depan teman-teman saya dipukul oleh orang tua saya. Jadi tidak hanya di sekolah, di rumah juga saya dikena hukuman. Tapi kalau saya cerminkan ke diri saya, kenapa sekarang saya jadi orang yang emosian,
di keluarga saya selalu membentak, nada bicara saya tinggi. Mungkin bawaan dari situ itu. Sehingga kenapa ada teman saya bilang, bagusnya kau caramu bicara sama anakmu. Kenapa saya selalu bentak anakku? Mungkin itu karena bawaan dari orang tua dulu yang selalu dengan begitu kita bawa juga. Tapi bagaimanapun arahnya kan ada yang namanya kembali ke kodrat alaminya. Apakah dia ingin disadarkan oleh disiplin yang oleh penguasa ataukah disiplin dari dirinya? Alhamdulillah kalau kita sekarang sudah jadi orang. Biasa orang tua dulu bilang jadi orang itu karena jadi PNS, jadi guru gitu. Nah, alhamdulillah karena kita sudah bisa dikatakan bilang jadi orang lagi, kita refleksikan ke diri tak, kenapa saya bisa jadi begini, kenapa saya bisa mengontrol diri saya. Nah, disitulah karena ada kodrat alami tak yang muncul dari dalam diri kita tanpa harus diintervensi oleh orang-orang luar, diintervensi dari pengaruh ekstrinsik kita. Nah, disinilah peran segitiga restitusi dalam penerapan sebagai manajer. Nah, jadi manajer bukan serta-merta bahwa kita langsung menanyakan, kenapa kita terlambat, bukan seperti itu ya. Jadi ada tahapannya dalam segitiga restitusi. Nah, jadi segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Maksudnya di sini, saya pertama juga bilang waktu awal-awal materi ini, maksudnya kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat bagaimana? Nah, setelah saya pelajari ternyata cocok juga. Karena kenapa? Kita ambil anak-anak pada saat dia melakukan kesalahan, Pak, Ibu, tidak serta-merta pada saat itu di depan banyak orang, karena ada dampak negatif dari pada saat kita melakukan itu. Tidak akan berubah memang itu kayaknya. Karena di samping dia merasa malu di depan orang banyak, tidak kondusif posisinya. Nah, jadi ada hal-hal yang harus diperhatikan pada saat melakukan restitusi dan penggunaan posisi kontrol sebagai manajer. Nah, sebelum ke situ, saya ingin memperlihatkan dulu apa tahapan segitiga restitusi itu. Nah, jadi yang pertama dimulai dari bawah, dasarnya kita menstabilkan identitas. Biasanya kan ini restitusi tujuannya kita mau anak-anak ini dia tahu kesalahannya dan dia cari solusi sendiri. Karena ada juga materinya bahwa untuk energi yang digunakan untuk merestitusi itu sama banyaknya dengan energi yang dilakukan pada saat melakukan kesalahan itu. Jadi untuk melakukan restitusi ini banyak memang tantangannya, di samping waktunya, tenaga yang harus kita keluarkan untuk merestitusi itu juga banyak. Jadi mungkin anak-anak yang melakukan kesalahan kita mau restitusi, jangan kita mau restitusi kalau kita tidak mau tersita waktu tak dan juga tidak mau tersita tenaga tak, karena ada tahapannya. Tidak serta-merta langsung bisa tereksekusi. Jadi dasarnya dulu adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini dikatakan setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Istilahnya di sini mungkin diocokinnya anak supaya mau bicara dulu. Contohnya mencuri kah atau berkelahi, tidak mungkin langsung bilang saya berhubung. Dia di bawah, dia distabilkan dulu identitasnya ini anak-anak untuk melakukan restitusi ini. Nah, bagaimana caranya? Kalau alhamdulillah kalau untuk menstabilkan identitas saya coba di kelas, alhamdulillah sudah berani bicara anak-anak, mengakui kemarin sempat Wahab dengan Ega pukul. Nah, awalnya Wahab tidak mau dia mengaku. Nah, Ega pada ganggu Kak. Nah, ternyata dia yang cemburu karena Ega dapat buku baru, buku bahasa Indonesia. Mau tukar kembali. Nah, jadi ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi sehingga dia mengganggu temannya. Kembali ke yang kelas. Alhamdulillah kalau Putra minggu lalu dia sudah saya restitusi.
Dan alhamdulillah sudah ada saya lihat perubahannya karena tidak sering mengganggu temannya. Karena kan di kelas 4 itu Wahab, Putra itu yang selalu mengganggu biasanya. Jadi kalau mau juga diterapkan ini budaya positif, kalau cuma satu guru yang terapkan agak susah. Jadi harus menyeluruh. Jadi saya harap Pak Sayul dan Pak Iswadi yang mengajar di kelas saya, kalau pokoknya ada anak-anak melakukan kesalahan, tanyakan saja. Bagi kita baik, tanyakan stabilkan identitasnya dulu, baru tanyakan apa kesalahannya. Kemudian tanyakan keyakinan kelasnya, karena pasti di keyakinan kelas itu yang sudah mereka buat ada. Setiap pelanggaran yang dilakukan dalam kelas pasti ada masuk ke dalam keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah, tahu itu dia bilang mau diapakan, tapi untuk mencari tahu solusi dari kesalahan yang dia lakukan harus memang dituntun. Apalagi kita anak SD, jangan kan anak SD, anak SMP saja yang dia ada kebetulan di Bone ada teman yang guru BP memang guru konseling, dia mau restitusi anak-anak takut ke anak bicara. Jadi karena kami sering sharing, ternyata kesalahannya adalah di menstabilkan identitas. Jadi di situ kuncinya dulu. Kalau mau restitusi anak-anak, cari tempat yang kondusif di mana kita bisa bicara empat mata, di mana anak-anak ini bisa terbuka untuk berbicara. Jangan di depan umum, karena pasti dia malu. Jadi bukan cuma kita yang malu, anak-anak juga itu sudah ada yang terasa malunya sejak kecil. Tapi ada memang juga yang berbeda kayak Akbar mungkin, tapi jelas itu tidak bisa merestitusi Akbar, apalagi kalau tempatnya tidak kondusif. Jadi datang saya baik-baik. Nah, kalau kita bilang tidak langsung kelihatan, jadi kan ini budaya positif tidak bisa langsung dilihat, harus dilakukan secara bertahap dan juga pembiasaan saja. Cuman ini kenapa saya mau pelajari betul ini, karena memang jawabannya dari guru penghukum. Kalau takut bilang, nanti di penjara kan, nanti laporkan kan. Kalau mungkin bagi kita yang asli sini mungkin tidak takut mau diapain karena dimarahin kak. Tapi jujur saya takut kak mau marahin begitu anak-anak, karena pernah itu Mubarak, pernah juga Ahmad yang datang orang tuanya sampai marah karena saya gertak anaknya. Saya berpikir mau ngapain anak-anak supaya bisa berubah. Nah, jadi ini mungkin salah satu kiat-kiat saja bagaimana kita bisa menuntun perilakunya anak-anak. Nah, setelah tahap menstabilkan identitas, setelah dikuatkan anak-anak, iya tidak apa-apa itu salah, tidak apa-apa itu berkelahi, apa juga pernah berkelahi, apa juga nakal dulu. Nah, dikuatkan anak-anak, diangkat, walaupun dia sudah melakukan kesalahan, jangan serta-merta kita salahkan, tapi jadikan itu suatu kewajaran buat dia, sehingga dia bisa mengungkapkan apa yang masalah apa yang ada pada dirinya. Setelah itu, kalau sudah mengaku anak, sudah merasa terbuka kelihatan di mukanya pada saat kita restitusi. Kalau menstabilkan identitas, jadi butuh waktu memang. Jangan kita tahu bilang buru-buru kak. Kenapa? Kembali lagi tadi, jangan kita mau restitusi anak kalau tidak ada waktu dan juga tidak mau mengeluarkan tenaga, karena memang membutuhkan tenaga yang ekstra untuk merestitusi. Kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi setelah identitasnya stabil anak-anak ini sudah bisa bicara, kita tanyakan perbuatan apa yang salah, apa memang tadi dibikin bisa berkelahi contohnya. Nah, kembali ke menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Nah, ini pertanyaan, kamu ingin menjadi orang seperti apa, mungkin dianggap sepele. Tapi coba setelah melakukan menstabilkan identitas, setelah itu validasi tindakan, kita tanyakan ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Dilihat itu mata kita anak berbinar-binar. Karena saya tergugah kemarin waktu melakukan ke Wahab, karena berbinar-binar matanya Pak. Bilang, mau jadi orang seperti apa kalau perempuan saya diganggu, mau pukul itu Ega. Berbinar-binar matanya bilang. Nah sadari dia bilang dia yang salah.
Cuman yang kemarin itu kesalahan saya pada saat melakukan restitusi itu. Jadi kita harus sering-sering berefleksi juga dengan apa yang kita lakukan. Kesalahan saya kemarin itu, saya tidak, karena pelajaran harus terus lanjut. Nah ini si Wahab ini tidak mau minta maaf. Nah di situ saya mulai dorong, gagal lagi restitusi saya. Karena tidak sabaran mau lihat hasilnya, mau aku suruh minta maaf. Tapi kalau berdasarkan dari materi yang saya dapatkan di CGP, permintaan maaf itu bukan serta-merta bahwa itu adalah solusinya, tapi perubahan tingkah lakunya ke depan yang diharapkan. Jadi ada dampak negatifnya juga dari permintaan maaf yang seperti itu. Pada saat itu rasa yang di dalam hati itu masih ada tersimpan. Oke. Nah, jadi melalui segitiga restitusi, guru dapat membantu murid lebih baik memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kedua, membantu murid untuk bisa memvalidasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan penawaran kepada murid, bukan paksaannya. Jadi ditawari solusi apa yang mau dilakukan, jadi bukan dipaksa ya. Nah, tahapan segitiga restitusi yang pertama menstabilkan sudah tadi, validasi dan menanyakan keyakinan. Jadi tidak bisa juga melakukan restitusi kalau tidak ada keyakinan. Jadi harus dulu keyakinan kelas kita buat di kelas tak. Makanya kenapa itu kemarin waktu PKPI perhatian sekolah penggerak, kami tak bilang ada yang meminta keyakinan kelas tak. Karena ini tujuannya tidak bisa kita melakukan restitusi kalau tidak ada keyakinan kelas. Karena apa mau jadi pegangan tak untuk merestitusi menanyakan keyakinan kalau tidak ada keyakinan kelas yang kita buat. Oke, sampai di sini. Saudara mungkin ada yang mau bertanya? Terima kasih. Iya, memang ini pendidikan ini apa namanya, materi disiplin positif ini kan disusupi oleh ilmu pengetahuan barat. Sementara kita ini yang mayoritas beragama Islam lain dia. Iya, lain. Jadi tidak disalahkan juga itu Bapak. Itu yang kita bilang tadi, itu yang kemarin baiknya itu ketika dia mempertahankan ininya. Karena saya lihat debat di TV1 tadi malam, saya jengkel sekali lihat itu yang membela itu, yang membuka itu, yang dia buka itu jilbabnya, yang ikut paskibraka itu. Iya. Ada kan debatnya di yang mendukung itu kan yang ilmunya itu yang dari barat, ilmu barat. Dan mereka yang dia lawan ini yang dari MUI itu kan berdasarkan hadis dan Quran dia, Al-Quran. Jadi kalau hadis dan Al-Quran itu tidak ada lagi perdebatan, tapi dia itu menggunakan akalnya dengan otaknya seperti ini. Ya, ini ilmu disiplin positif ini bagus memang, tetapi bagus memang ini pandai saya lihat. Kalau memang kita bisa laksanakan, iya. Tidak ada kekerasan sama anak, semua dilakukan pendekatan secara persuasif. Tidak ada kekerasan di sini, tetapi apakah kita bisa melakukan hal seperti itu? Iya. Saya mau ada kayak Bapak Ibu guru yang mau yang mau mencoba ini anak-anak yang malas datang upacara itu. Kemudian dia menggunakan segitiga restitusi sehingga dapat merubah perilaku anak yang malas upacara itu. Dicoba saja, ya. Apakah dia betul-betul bisa berubah? Iya. Kalau saya satu saja, walaupun saya bilang hukuman kekerasan tidak pernah kan juga saya memukul Pak. Tetapi lebih parah saya biasanya itu kekerasan verbal. Kata-katanya bahkan lebih parah kalau kata-kata karena membekas di hatinya Nana. Tapi nama leguren nih, seperti suaminya Bu saya pernah bilang, saya itu tidak pernah lagi memukul Pak, tapi lebih kejam saya kata-kata juga. Mau dipukul, mau dipukulin, penjara bagian tak. Tapi kalau bisa diterapkan yang disiplin positif, seperti yang sampaikan Pandi, lebih bagus lagi. Iya, bagus memang Pandi.
pendekatan manusiawi kepada anak. Tidak ada kekerasan, pendekatan persuasif. Pokoknya tidak menyalahkan anak-anak, tidak menghukum. Kalau tidak pernah dipojokkan anak-anak. Tapi guru sabara memang dia Pak. Guru sabara ini. Cara pengisian harus ada memang kekerasan sedikit. Iya. Nah, itu karena bukan B ya, bukan B. Kalau tidak di kelas 3 tidak dikelasi tidak bisa. Iya. Gunakan di segitiga restitusi. Tapi dia kayak Bujuk-bujuk isi mesa dekati harus ada waktu memang lepas deh. Sisihkan waktu. Iya. Contoh di kelas 3 itu yang perlu itu pendekatan dengan segitiga restitusi seperti Akbar. Apa kira-kira masalahnya? Kenapa seperti itu? Nah, iya. Jadi tari itu Pak, kebetulan ini kan. Bagus ini ilmunya ini Pak, tapi pelaksanaannya susah. Ya tuan ku garata ini na kona tak laku gula laku bawa kita. Lari lari tak ku passion mi boleh. Kalau mau dibawa ke sekolah, muka lari. Tak ngerti cuy mau lah. Sama di masjid. Masalahnya kamu tuh cocok di tamu. Iya. Pada di masjid itu bilang saya tidak suka orang sekarang di masjid itu orang-orang tua siswa, orang-orang tua yang punya anak kecil. Kenapa? Saya tidak suka itu kalau sementara sholat anak-anak lari-lari, ribut kiri kanan. Langsung dia bikin status di HP. Itu yang termasuk bikin status itu hari. Nah bilang ketinggalan zaman ini kampung tak di tempat lain dia anak-anak itu diarahkan supaya ke masjid supaya langsung kebalas sih. Kamu itu mengajar ikan berenang. Iya. Anak-anak itu kalau dilepas seperti itu apa jadinya? Kita mau khusyuk sholat di masjid, anak-anakmu itu naik-injak kepala tak. Jadi bisa kau bawa itu anak-anakmu datang di masjid, yang penting kamu tuntun, jagai. Iya, bukan berarti mau dilepas. Tuntun dia, sama seperti ini dituntun. Kalau saya kalau melembar kalau muale sudah lakukanmu. PA ribu bawa ratu lalu gak tahu. Tidak salah, saya tidak melarang anak-anak datang di masjid. Jangan salah cuma ada yang punya karena yang datang di masjid. Sulit. Apa teh maruga bisa dinduk toh. Nah banyak juga dukungan saya, banyak juga yang benci saya. Kan begitu Pak. Iya. Nah kalau tidak dikasih begitu Pak Andi, ribut anak-anak sampai di bahkan ada itu senjata, nah kasih keluar ke pita. Iya. Jadi kita tutup hati kita lanjut dengan atau masih ada. Oh dan juga Pak sih telepon. Iya. Menarik ini deh Pak. Pengalaman ada dulu, saya masih sampai itu guru senior saya, Pak Lipudin Pak. Oh iya yang cara mendidiknya pokoknya napa petawa kia. Karena dia tidak kuasai metode, tidak kuasai bahan, akhirnya timbul secara emosional terus Pak. Itu ciri-cirinya dulu. Kapan nanti menguasai bahan, menguasai metode langgan penggunaan bahasa, kasih bahasa kasar terus siswa akan rusak di dalam kelas. Itu nggak kesengke Pak Andi, itu senior saya sudah almarhum, mudah-mudahan dia selamat. Bapaknya pas nih Pak? Bapaknya pas. Iya. Nah, kuat ada Pak bahasa-bahasa di sini Pak Andi, nah kuat belum tahu. Angin pukau sengke karena dia tidak makan bidang sini Pak. Apa tak mau kurang akhirnya timbul marah terus marah saja. Ya, angin pukau jaguran. Ya nak tanah di kena tadi sini. Kada kok. Kada bisa makan. Nah, itu saya nak paham dia tahu dia tahu sakit kali namanya manusia. Itu saya sangat tidak benar. Kada kok ngapur kum jama. Berkum kandeng kalau pokokon. Ini kan sangat tidak benar Pak di sesuai. Betul aku bang itu lalu kena waktu tuh nampak bijaga kita akan dibuat aja kita sia ya nah nanti juga kita apa itu sehingga menimbulkan persoalan begitu umpan balik Pak begitu. Jadi terima kasih Pak. Ya kayak aku Pak, alhamdulillah sudah hampir 25 tahun mengajar tak ada program kepimpinan. Ya tepat pekerjaan anak pimpin. Tidak pernah saya pukul anak-anak sampai palingan itu anak tidak pernah saya itu sampai ada bapak dulu di sini nangka baru membuang Saya Pak, sama dulu Pak Selim. Sama dulu kan beda sekarang ada undang-undang. Sama dulu tidak berani lagi. Tidak berani. Tapi sebenarnya tidak boleh bahasa ini keluar. Berapa saya Pak Selim ada
guruku orang Kristen, natarik cambang, narobe itu cambang temanku. Itu aku mas kulitnya. Batak duka kayak Jumai batak. Apalagi di guru Kristen biasa sama Pak Lukas. Enak aku gambar itu baik yo papan tulis. Dia ke natambah Pak Jusman, Pak Guru kan jadi apa ya tambang. gambar baik gitu. Tinggal Pak Guru dulu kok. Namanya kita berkelas Aumbas. Pak Jusman di Sampang juga. Dia petani daerah daerah Patahar ya. Dapat campur dia sudah berbuat. Aku kali mahal orang ini tadi kan kita di sebutin ini yang namanya pajak. Karena mata kuda. Iya. Itu lagi tadi. Oke, baiklah. Demikianlah penerapan disiplin positif materinya yang telah saya bawakan. Saya berharap anak-anak guru, bapak ibu guru bisa membuat dulu langkah awalnya kita buat dulu keyakinan kelas. Keyakinan sekolah dulu deh. Ya, sekolah dulu. Sekolah dulu. Nah, bisa dicoba selanjutnya kita buat keyakinan sekolah. Nah, dari keyakinan sekolah yang kita buat, kita bisa turunkan ke keyakinan di kelas kita. Ya, jadi kalau pemain ada anak yang melakukan kesalahan atau perbuatan pelanggaran, kita langsung kembalikan saja ke keyakinan kelas. Kalau mungkin jadi pemantau. Kalau masih merasa berat melakukan restitusi, bisa itu pemantau. Tanpa kita harus menghukum, bisa tahu anak apa konsekuensi dan perbuatannya. Nah, bisa dikendalikan itu kelas. Tapi betul juga yang dikatakan tadi Pak Senul, bisa kita lakukan ini. Apalagi kalau Bapak Gemsek yang sudah bisa menguasai kelas toh, bisa dia lakukan restitusi itu untuk menguatkan karakter anak-anak. Jadi untuk penguasaan kelas dulu yang harus dilakukan. Demikian kegiatan kita hari ini, lebih dan kurang yang mau dimaafkan. Penting kita lakukan namanya refleksi apa yang terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.